Hai Sonic. Saat kapal berada di laut, mereka tidak hanya berurusan dengan cuaca buruk dan gelombang tinggi, tetapi juga ancaman lain yang tak terduga. Salah satu ancaman yang sering dihadapi kapal sipil adalah bajak laut. Penasaran seperti apa? Yuk simak. Perompokan bersenjata atau pembajakan di laut, dilakukan oleh para perompak dengan menjarah kapal, atau membajaknya untuk meminta tebusan. Beberapa daerah tertentu, dikenal sebagai hotspot bagi bajak laut modern, karena lalu lintas kapal tanker dan kargo yang tinggi di sepanjang pantainya. Untuk menghadapi ancaman tersebut, berbagai sistem pertahanan yang handal untuk kapal telah dikembangkan dan diadopsi. Salah satunya water cannon. Metode ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk mencegah perompak mendekati kapal. Peter Cannon mengeluarkan aliran jet air yang cukup kuat untuk membanjiri atau mengacuhkan kapal perompak yang kecil. Bahkan jika mereka masih bisa mendekati kapal, aliran air yang kuat akan membuat mereka kesulitan untuk menaiki kapal. Efektivitas water cannon dalam melawan bajak laut semakin meningkat. Terdapat berbagai macam sistem water cannon dengan kapabilitas yang bervariasi. Selain water cannon, berbagai sistem pertahanan lainnya juga dikerahkan selama serangan bajak laut. Beberapa kapal dipasang perangkat akustik jarak jauh, yang menghasilkan suara bernada tinggi untuk membuat bajak laut menjauh dari kapal. Kapal juga dipagari dengan pagar berduri, atau kawat silet untuk mencegah para perompak naik ke kapal. Alat lain yang digunakan untuk melawan bajak laut adalah pistol suar. Suar ditembakkan ke langit untuk memicu sinyal mara bahaya. Selain sistem pertahanan hardware, software digital juga memainkan peran penting dalam perlindungan kapal laut dari ancaman eksternal. Asosiasi Keamanan Maritim Internasional, dan beberapa perusahaan keamanan maritim, mengembangkan solusi manajemen risiko otomatis, atau platform senjata yang menyediakan intelijen maritim penting bagi kapal. Pada April tahun 2009, sebuah kapal kargo Mars Alabama diserbu bajak laut di lepas pantai Somalia. Kapal tersebut sedang berlayar dari Salalah, Oman ke Mombasa, Kenya. Beberapa 21 awak di dalam kapal, termasuk kapten bernama Richard Phillips. Kru yang tidak bersenjata berusaha menangkis serangan, menembakkan suar, dan menyemprotkan water cannon. Namun dua orang bajak laut Somalia dapat naik ke kapal. Peristiwa ini menandai pertama kalinya dalam sekitar 200 tahun, para perompak menginjakkan kaki di kapal yang berlayar di bawah bendera Amerika Serikat. Para pembajak berhasil melumpuhkan kapal Alabama, sebagian besar awak mundur ke ruang kemudi berbenteng. Namun, Phillips dan beberapa orang lainnya ditangkap di jembatan. Seorang tawanan diperintahkan di bawah dek untuk mengambil rekan-rekannya, tetapi ia tidak kembali. Salah satu bajak laut kemudian menemani anggota kru lainnya untuk mencari mereka. Namun saat pencarian, pembajak itu disandera oleh kru kapal yang bersembunyi. Setelah menegosiasikan pertukaran sandera, mereka bersedia melepaskan tawanan. Tapi para pembajak justru menyandera Kapten Phillips.
Para pembajak memaksa Kapten Phillips pindah ke sekoci tertutup, dan meminta uang tebusan 2 juta dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 9 April USS Bengritz, berhasil menuju kapal Mercy Alabama. Setelah 62 jam di sekoci, USS Navy berusaha mencegah perompak bersenjata mencapai pantai, dengan membawa Kapten Phillips sebagai sanderanya. Mereka menggunakan mother cannon untuk menjauhkan sekoci, dan mengarahkannya jauh dari pantai. Akan tetapi metode ini tidak cukup, USS Navy mengerahkan helikopter untuk terbang rendah di atas sekoci, agar menghasilkan badai angin untuk mendorong sekoci jauh dari daratan. Pada akhirnya, mereka menggunakan kapal USS Halliburton 15.000 ton, untuk memblokir sekoci mencapai pantai. Setelah 83 jam sekoci kehabisan bahan bakar, para perompak tidak punya pilihan lagi, mereka mengirim pesan ke Bainbridge untuk meminta makanan dan air. Dari sinilah US Navy mengirim negosiator untuk terjun mendekati perompak. 94 jam di dalam sekoci, akhirnya para perompak sepakat dengan tawaran US Navy untuk memasang direk ke sekoci yang kehabisan bahan bakar. Para perompak mengira mereka akan pergi ke Somalia. Namun US Navy punya rencana lain. Tanggal 10 April Phillips berusaha lari dengan melompat ke laut, tetapi ia dengan cepat dapat ditangkap kembali oleh perompak. Akibat insiden ini, negosiasi dengan para perompak berhenti. Kemudian Navy SEAL Tim 6 diberangkatkan dari Virginia, dan tiba di kapal Bainbridge pada tanggal 11 April. Pensil menempatkan 3 sniper di atas kapal Vandal Bainbridge. Tanpa sepengetahuan perompak, US Navy mulai menarik sekoci dengan derek yang telah terpasang, agar sekoci lebih dekat ke kapal. Hingga akhirnya, para perompak tidak menyadari mereka hanya berjarak 23 meter dari kapal Bainbridge. Jarak ini memungkinkan para sniper mendapatkan bidikan yang lebih jelas. 3 sniper harus membuat tembakan koreografi secara bersamaan, untuk menjatuhkan 3 perompak tanpa membunuh kapten. Sniper molok kepala 2 orang bajak laut di jendela sekoci, tapi mereka tidak yakin dengan posisi bajak laut yang ketiga. Sniper ketiga menunggu visual. Begitu dia mendapatkan visual perompak ketiga, saat itulah sniper akan mulai menembak. Setelah menunggu, kepala bajak laut ketiga muncul dari jendela sekoci. Di saat itu juga ketiga sinetron mulai menembak target. Tiga perompak berhasil dijatuhkan, dan Kapten Phillips terselamatkan. Kapal militer terkadang juga terlibat dalam patroli, dan membantu melawan bajak laut. Mereka menggunakan kompas sistem yang secara komparatif lebih mutakhir. Kapal angkatan laut menggunakan sistem kombinasi dari teknologi sensor otonom, dengan persenjataan untuk mentarget ancaman dari udara atau permukaan. Misalnya adalah Aegis Combat System yang saat ini telah terinstal di 74 kapal US Navy. Ini merupakan sistem perintah dan kontrol lanjutan yang menggunakan komputer, dan radar yang kuat untuk melacak dan memandu senjata untuk menghancurkan target musuh. Beberapa kapal angkatan laut dilengkapi dengan sistem senjata jarak dekat seperti Velex. Senjata ini mengandalkan radar pencarian untuk mendeteksi, melacak, dan menembak target yang masuk secara otonom, sampai target musnah sebelum mencapai kapal.
Tidak berhenti sampai di situ, US Navy mengembangkan sistem pertahanan yang tak kalah canggih nih Sonic. Pada tahun 2014 US Navy memasang sistem senjata laser pada USS Pons. Senjata ini memiliki skala kemampuan yang bertingkat. Ia dapat digunakan untuk membutakan musuh hingga membakar dan meledakkan kapal kecil bajak laut dari jarak yang jauh. Menjaga kapal dan awaknya dari bahaya yang tak terduga di tengah laut, menjadi salah satu tugas penting dari para pelaut. Nah, itulah tadi serangan bajak laut, dan persenjataan yang canggih dari kapal US